Assalamualaikum, kali ini kita akan belajar bersama tentang bahan ajar pendidikan agama Islam materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Perkenalkan, nama saya Ria Maskur kelas K2EA dalam memenuhi tugas pembuatan bahan ajar di PTK UIN, Antasari, Banjarmasin. Materi pada bahan ajar kali ini adalah tentang pengertian perbuatan zina dan menelaah isi dan kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Mari kita belajar bersama. Untuk yang pertama, kita belajar tentang pengertian zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Selanjutnya kita belajar tentang pengertian zina menurut istilah. Zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah, ataupun belum menikah sama sekali. Dalil hukum perbuatan zina terdapat pada surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina yang berbunyi sebagai berikut: Bismillahirrohmanirrohim, wala takrabu zina innahu kana faisyah wasa asabila, yang mempunyai arti sebagai berikut: dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Setelah kita mengetahui dalil tentang larangan zina, berikutnya kita akan belajar tentang isi dan kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini dimulai dengan larangan keras untuk tidak mendekati zina. Kata mendekati menunjukkan bahwa segala bentuk perbuatan yang bisa mengarah kepada zina harus dihindari, bukan hanya perbuatan zina itu sendiri. Hal ini menegaskan pada kalimat, dan janganlah kamu mendekati zina, dengan melakukan hal-hal yang keji, meskipun hanya dalam bentuk khayalan sekalipun. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas dalam ukuran apapun, serta merupakan jalan yang sangat buruk untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 juga menjelaskan tentang bahwa Islam menetapkan beberapa batasan dan aturan untuk menjaga diri dari perilaku yang dapat mengarah kepada zina, seperti menjaga pandangan, berpakaian sopan, dan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan godaan. Di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 juga menjelaskan tentang bahwa Islam menetapkan beberapa. Selain itu di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, kata keji, fahisya, menunjukkan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat buruk, menjijikkan, dan melampaui batas kesopanan. Ini menunjukkan dampak moral dari perbuatan tersebut. Selain itu di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Selain itu, zina dianggap sebagai jalan yang buruk karena mengarah pada berbagai bentuk kerusakan dan kejahatan. Ini mencakup kerusakan pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, zina dianggap sebagai jalan yang buruk karena mengarah pada berbagai. Menurut surah Al-Isra ayat 32, zina adalah perbuatan yang menimbulkan dampak negatif pada manusia. Contohnya, dampak buruk dari zina bisa meliputi hancurnya keharmonisan keluarga, penyakit menular seksual, dan ketidakpastian dalam hubungan sosial. Selanjutnya, Islam menetapkan beberapa batasan dan aturan untuk menjaga diri dari perilaku yang dapat mengarah kepada zina, seperti menjaga pandangan, berpakaian sopan, dan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan godaan. Selanjutnya, perilaku zina pada masa sekarang masih menjadi isu yang serius di banyak masyarakat. Contohnya pengaruh media dan internet, akses mudah ke konten dewasa dan pornografi melalui internet dapat mempengaruhi perilaku seksual seseorang, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Perubahan nilai sosial di beberapa budaya, nilai-nilai tradisional tentang pernikahan dan kesetiaan mungkin mulai berubah, yang dapat menyebabkan peningkatan perilaku zina. Kalau kita tadi sudah belajar tentang isi surah Al-Isra ayat 32, selanjutnya adalah tentang contoh perilaku yang mendekati perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari, seperti berduaan di tempat sepi atau tertutup yang bisa menimbulkan godaan, menonton video atau gambar yang mengandung unsur pornografi.
Contoh perilaku yang mendekati perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari yang berikutnya adalah mengenakan pakaian yang terlalu terbuka atau ketat sehingga menarik perhatian lawan jenis, membaca atau menulis cerita yang mengandung unsur seksual. Selain itu, contoh perilaku yang mendekati perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat, mengunggah foto atau video yang tidak pantas di media sosial. Sayyid Qutb pun menjelaskan bahwa di dalam zina terdapat beberapa keburukan yaitu penempatan asal-muasal kehidupan, sel sperma dan sel telur, bukan pada tempat yang sah. Berpotensi untuk terjadinya tindak kejahatan berikutnya yaitu menggugurkan atau membunuh janin apabila terjadi kehamilan. Selain itu, Sayyid Qutb menjelaskan beberapa keburukan zina yang berikutnya adalah berpotensi terjadinya penelantaran jika bayi hasil perzinaan tersebut dibiarkan lahir dan hidup, tidak jelasnya nasab seseorang, sehingga menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dari anak yang dilahirkan. Menurut Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami, Al-Kabir, perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif. Yang pertama adalah, yang pertama menghilangkan kewibawaan, kedua menyebabkan kefakiran, ketiga memperpendek umur, keempat mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelima mendapat hisab yang buruk dan yang keenam adalah mendapat siksa yang pedih. Adapun akibat dari perbuatan zina antara lain 1. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. 3. Garis keturunan nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. 5. Apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. 6. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Selanjutnya adalah hadis tentang larangan zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda, apabila seseorang melakukan zina, maka iman telah lepas dari dirinya, sebagaimana hadis berikut ini yang mempunyai arti. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadits Tirmidzi. Berikut adalah ibrah dari dilarangnya perbuatan zina. Demikianlah, begitu banyaknya dampak negatif dari perbuatan zina, sehingga syokianya menjadi ibrah dan bahan untuk refleksi bagi masyarakat, terutama pemuda dan pelajar, yang sedang berjuang untuk menyiapkan masa depan dan menggapai cita-cita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, agar selalu berhati-hati dan menjaga diri supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang melampaui batas dan norma agama. Ibrah dilarangnya perbuatan zina selanjutnya adalah menjaga kehormatan dan keluarga, menghindari penyakit menular seksual. Pelarangan zina membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan harmonis, memperkuat moral dan etika dalam masyarakat, membantu membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai luhur. Setelah kita pelajari pengertian dalil, contoh dan ibrah dari pelarangan perbuatan zina, maka hendaklah para pemuda dan pelajar khususnya mampu untuk menjaga pergaulan, menundukkan pandangan dan melindungi dirinya agar tidak terjerumus pada perbuatan zina yang akan menghilangkan kewibawaan, harkat, martabat dan kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan sesama manusia. Pada kesempatan ini kita telah membahas pentingnya menjaga diri dari perbuatan zina dan dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat. Ingatlah selalu untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain. Sebagai penutup, saya ingin kalian merenungkan apa yang telah kita pelajari hari ini dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum. Terima kasih.